Makalah ingkang nomor 11 menika kaifa yashruku qalbu suwal aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabatihi wa falatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang tergambar dunia terlukis dalam lensa cermin hatinya? Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat dan hawa nafsu? Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia masih belum suci atau belum bersih dari kelalaiannya, yakni belum mensucikan dari najis-najis kecil maupun besar dalam dirinya. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus dalam padahal ia belum bertobat dari kekeliruan-kekeliruannya. Makalah niki Syekh Ibnu Athaillah menerangkan terus pundi tiyang niku kersane tutuk nang Gusti Allah, kersane sampai kepada Allah, lan kersane tiyang niku saged nyumrapi atau mengerti rahasia yang halus padahal sedangkan dia masih bersifat kotor. Terus Syekh Ibnu Athaillah, wong lek kepengin tutuk nang Gusti Allah iku wong iku liwat ati. Sing tutuk nang Gusti Allah iku atine, duduk ragane. Matur ngoten, lek wis kepingin tutuk nang Gusti Allah sing tutuk iku bakal atine, moko moto ati iku harus diberseni. Kocoe ati, lensa hati iki harus diberseni. Dalek kajeng tutuk nang Gusti Allah apa mungkin lek ngene kocoe ati, motoe ati ku sing ana donya tok atau sak liyane Gusti Allah. Gak tutuk. Kate tutuk kon di atine nang Gusti Allah. Kate iso yakin tekon di atine nang Gusti Allah. Krana atine iki mang sing dikelok lan ketoke nang ngene sak liyane Gusti Allah. Makanya dari Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana akan dapat terang hati seorang yang tergambar dunia ini terlukis dalam lensa hatinya. Wong atine iku digambari dunya kabeh. Ate iso ngomong terang tekon. Soale dunya iku peteng. Dalek atine digambari dunya kabeh. Ate terang tekon ya mustahil iso terang. Kemudian selanjutnya bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal dia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya. Ibaratnya wong iku sing ngetutno mendukur iku berarti nuju nang Gusti Allah. Lek ana nusor ana bumi iku berarti ngetutno hawa nafsu. Ya apa wong bakal tutuk mendukur tutuk nang Gusti Allah lek awake dicancang ambek hawa nafsu. Kan mustahil. Kepingin mendukur tapi sikile iki kecancang ana nisor. Awake iki dicancang ana nisor. Kira-kira iso mendukur ah. Kaya kula sampean kepingin mendukur, kepingin munggah mendukur, tapi sikil awak kula sampean cancang ana bumi. Kira-kira iso mendukur apa mboten? Lah termasuk sing nyancang atau yang membelenggu yaitu hawa nafsu. Maka bagaimana mungkin seorang yang terikat terbelenggu oleh hawa nafsu dia akan sampai kepada Allah. Dalek kepengin sampai cepoten kabeh sing jenenge cancangan-cancangan yakni belenggu hawa nafsu sing nyoploki kabeh. Terus matur ngoten, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci
dari kelalaian yang di sini diumpamakan jenabatnya. Ayo wong kate nang ngene Gusti Allah ku yo opo carane iso? Padahal Allah itu maha suci. Allah itu maha suci, akan menerima sesuatu apapun itu harus yang suci juga. Sing gak suci gak diterima. Sedangkan kita selalu lalai untuk membersihkan hal-hal yang najis, baik yang di dalam hati maupun di dalam jasad ini. Dari jasad mungkin jinabate kurang bersih. Atau kalau sampean jinabate kurang bersih atau gak langsung berjinabat. Atau mungkin dalam bentuk hati, jinabatnya hati untuk membersihkan hati, yaitu mungkin kita ada najis-najis dari sifat-sifat kesyirikan dalam hati. Yang mana kita belum membersihkannya sebersih-bersihnya. Apa mungkin akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek kepingin bersih, bersenono najis hati. Tegak pun ada sifat-sifat tercela dan termasuk sifat yang tercela terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku sing diperseni najis hati. Mari ngono najis lahir. Najis lahir ya mungkin mari junub maka harus mari jinabat. Mari ngoyo ya harus dijawoi. Nah, hal-hal sing koyo ngoten iku harus dijaga karena kita akan menuju Sang Maha Bersih yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek kepingin tutup bersenono, lek gak kepingin tutup ya iso diberseni. Pasti gak tutup. Lek bersih yakin sampai kepada Allah. Wong lek wis atine bersih, teko kesirikan, teko sifat-sifat yang tercela, jasadnya pun juga bersih. Dari najis yang kecil sampai yang besar, maka pasti suci dekat dengan yang suci. Kumpul dengan yang suci. Najis kumpul dengan najis. Gak mungkin lengo ambil minyak itu dari biji. Sampai ublek ya apa? Tetep lengo dewe banyu dewe. Lengo padha lengo banyu dari biji, banyu padha banyu dari biji. Artinya kalau Allah itu maha suci, maka kita kalau mau mendekatinya, maka sucikan hati kita dan jasad kita. Maka kita akan mampu untuk mendekatinya dan sampai kepadanya. Kemudian selanjutnya yang kemenika atau bagaimana akan mengharap akan mengerti rahasia-rahasia yang halus padahal dia belum tobat dari kekeliruannya. Ya opo katanya ero dibuka ambil Allah rahasia-rahasia yang halus padahal dia belum bertobat. Gak ngeweruhi sian kesalahan awake dhewe. Gak gelem bertobat dalam arti tidak memahami kesalahannya sekecil apapun harus dipahami. Sing aluse ya apa? Salah itu harus dipahami, harus diyakini, ditobati. Maka kalau dia mau mengetahui kesalahannya sekecil apapun, sehalus apapun, kemudian dia menobatinya, maka dia akan diberitahu oleh Allah, diberikan anugerah, akan memahami rahasia-rahasia ilmu yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mencapai tingkatan yang terakhir, yaitu bahwa orang-orang yang dibukakan oleh Allah mata hatinya untuk mengetahui hal-hal rahasia yang halus, maka dia harus memahami kesalahan-kesalahan dirinya. Sehalus apapun, dia harus memahami dan menobatinya. Tobat ditobati. Maka, insya Allah, dengan izin Allah, dia akan diberikan satu anugerah ilmu yang sifatnya rahasia dan halus. Maka di sini dengan ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah bisa diarani takwa wedi nang Gusti Allah. Bisa diarani takwa taat dalam semua perintah dan menjauhi larangannya. Bisa diarani taat itu membersihkan hatinya dari segala sesuatu kepada Allah dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhan,
Kalau hajat kebutuhanmu, engko kula sampean iki butuh. Kabeh butuh. Butuh weruh, iku butuh ilmu. Amalne. Butuh nopo mau jenenge butuh. Allah akan mengajarkannya. Allah yang akan memberikan ilmu. Insyaallah ngoten. Itulah makalah yang ke-13.